Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah mampir kembali ke channelnya saya JD Trade. Celeng. Teman-teman, semoga teman-teman yang nonton channel YouTube saya dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan dan profit konsisten. Amin, amin dong. Supaya malaikat datang, aminkan dan terkabul. Amin. Kata-kata hari ini apa ya? Kata-kata hari ini ya teman-teman ya. Oke, ginilah. Beda orang, beda cerita. Beda porsi, beda juga prinsip. Nikmati perjalanan hidup kita ini. Karena pohon yang besar tumbuhnya butuh proses yang panjang, bos. Jadi teman-teman, nikmati perjalanannya. Karena pohon yang besar tuh untuk tumbuh tidak instan, bos. Sekali tanam langsung tumbuh. Tidak, dia membutuhkan proses yang panjang. Sama halnya kehidupan, sama halnya Anda trading, dibutuhkan proses, dinikmati ya. Dinikmati. Kalau teman-teman entry dan untung, alhamdulillah. Kalau rugi, celeng, bos. Iya, bener nggak? Iyalah, semua juga pengennya profit ya. Tapi kalau rugi gimana? Nah itu dia teman-teman, dibutuhkan proses. Ya, proses. Karena trading itu, apapun tradingnya nih ya, apapun tradingnya nih gue kasih tahu nih bos, apapun tradingnya, market tuh probabilitas. Tidak setiap entry kita profit bos, tidak, kecuali ente dewa bos, kecuali ente dewa. Kita sadar diri dong, kita ini manusia bos, kita ini manusia, tidak setiap entry pasti profit, tidak bos. Ya, makanya dibutuhkan apa? Mindsetnya bener dulu, money manajemennya bener dulu. Yang paling penting adalah lu siap rugi apa enggak. Kalau lu nggak siap rugi, jangan bos. Karena kalau lu cuman siap untung, pincang bos, pincang. Ingat, di dunia ini kebanyakan dua hal, betul? Ada siang, ada malam, ada sedih, ada gembira. Ada tertawa, ada menangis, ada untung, ada rugi, bos. Jadi kalau lu mau untungnya aja, nggak mau ruginya, jangan, bos. Ingat pesennya dari Mbah, ya. Kerugian adalah sebuah kepastian. Profit adalah sebuah harapan. Jadi kalau lu inget-inget itu, di saat lu rugi, oh iya, rugi itu sebuah kepastian, bos. Karena market tuh probabilitas. Di saat lu untung, alhamdulillah. Di saat lu rugi, celeng bos, celeng. Realita bos, realita ini apa adanya saya. Gue nggak mau bilang wah profit, pasti profit, bullshit bos, bullshit. Itu cuman marketing doang bos, marketing. Pasti profit marketing ya. Karena untuk profit yang konsisten itu dibutuhkan proses yang panjang, bos. Seperti halnya pohon untuk tumbuh menjadi besar dibutuhkan waktu yang panjang. Ya, ingat teman-teman. Ini gue ngomongnya rada ngawur nih, bos. Ngawur nih gue. Kebetulan lagi kumat nih. Ingat nih, bos. Tadi gue mau ngomong apa ya? Iya, ingat nih, bos. Ingat pesan gue. Ingat pesan gue. Untuk menjadi seorang yang ahli dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan, dan percayalah bos, pengorbanan lu nggak akan sia-sia. Ya, kehidupan tuh begini bos, ada lika-likunya. Ya, ada sedih, ada gembira, ada senang, ada tertawa, ada siang, ada malam. Ada untung, ada buntung. Jadi dinikmati. Ya. Tapi kalau lu sungguh-sungguh, lu yakin, insya Allah bos, pengorbanan lu, perjuangan lu, nggak akan sia-sia. Berapa lama itu? Tergantung orangnya bos. Makanya tadi gue bilang, beda orang,
beda prinsip, beda porsi, beda juga ceritanya. Ada yang cepat, ada yang lama. Oke? Oke dong. Lanjut kita ke ruang pembantaian Gotekui. Oke. Udah lama juga nih bacotnya nih kita, bos ya. Bacot, mohon maaf temen-temen ya. Kebetulan lagi kumat gue. Ya. Terakhir gue trading tanggal 25 ya. Sekarang tanggal berapa sih? 26 ya. Ini jurnal trading gue tanggal 26 saya belum masukin nih. Tanggal 25. Ini 25, 26. Sekarang tanggal 26 ya? 26 ya. 25 itu 25 30 660 dapetnya, coba gue lihat dulu. Gue lupa coy, soalnya gue habis trading lagi soalnya kemarin tuh, lupa gue nggak masukin. Tanggal 25 itu dapet 17.470 coy, 17.470 US dollar. 17.470 berarti sama dengan di sini. Yang bener bos, masa 17 banyak amat ya? Nggak salah bos. Ntar, ini Rabu nggak trading ya, bener 25 17.470. Iya 17.470, nggak salah nih. Iya bener. Kadang-kadang gini bos, saya kalau trade itu tidak saya target, karena kalau ditarget kita jadinya ngoyo bos, maksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri, yang ada malah habis bos, rungkat. Makanya gue jalanin aja. Kadang gue cuma dapat 1.300, di sini gue nggak trading, di sini gue dapat 698. Ini gue syukuri, berapapun ya dapat disyukuri, karena ada ayatnya. Kalau lu bersyukur, insya Allah nikmat lu akan ditambahin. Jadi bersyukur aja. Tahu-tahu dapatnya bonusnya lebih bos, gitu bos. Nggak salah di 17.470. Belum gue tulis coy. 17 17.470 ya. Oke. Gile lu. Oke. Ini gue belum tarik. Terakhir gue tarik tanggal 18 bos. Tanggal 18 ya. Tanggal 18. Ya gue tarik di sini tanggal 18 Januari 2024 11.000. Nah ini gue mau tarik lagi deh. Nyamankan ya. Bersyukur bos. Sini gue mau tarik 20.000 ya, 20.000 pakai jaringan TRC 20. Sebentar, agak lama ini coy, dari tadi bacot aja ya. Oke, dompet 20.000 ya. Oke, konfirmasi. Bentar, saya pakai verifikasi 2 langkah teman-teman. Oke, gue tarik 20.000 dolar. Mudah-mudahan cepet. Katanya sih di komunitas gue agak lama ya. Tapi juga ada yang cepet ya. Ada yang pakai apa namanya BCA cepet. Ada yang pakai USD Tether lama gitu ya. Tapi belum nyampe 48 jam sih. Memang di keterangannya kan 48 jam katanya begitu. 48 jam. Jadi nggak tentu juga ya. Kadang-kadang yang kecil lama, yang besar lama, yang kadang-kadang juga yang besar cepet, yang kecil cepet, ya gitu. Tergantung. Kayaknya dari bagian keuangan di koteknya, kalau lagi lama itu mungkin perempuan coy. Lagi datang bulan kayaknya. Lagi sensi deh. Makanya kadang-kadang cepet. Kalau lagi hatinya bahagia cepet masuknya. Tapi kalau lagi sensi, lagi emosi gitu ya, kayaknya trading juga dia. Bagian keuangannya mungkin lagi rungkat. Jadi lama gitu ya. Bercanda ya. Pokoknya gue nggak tahu. Mudah-mudahan sih cepet ya teman-teman. Kita kan ngarapnya cepet gitu ya. Nanti kita lihat aja. Oke. Nah, sekarang gue mau trading. Nah, sekarang gue tradingnya gue nggak mau pakai strategi tank trot ya.
Gue udah ngasih tutorial ke temen-temen ya, strategi tank shot. Silahkan nonton di video-video gue sebelum-sebelumnya. Karena memang hari ini juga gue belum trading, teman-teman ya, masih kosong. Ini gue hapus dulu strategi tank shot. Pasti teman-teman sudah tahu yang sudah mengikuti channel YouTube saya. Nah, sekarang gue nggak akan pakai strategi tank shot, gue hanya pakai candlestick aja. Nah, mudah-mudahan tutorial hari ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Dan sekali lagi, kita ini manusia bos, tidak setiap open pasti profit ya. Jadi yang penting kita bisa ngatur lah ya. Jadi saran gue, kita meresikokan kalau bisa 1%, di bawah 1% itu lebih bagus ya, atau pakai resiko trading ini teman-teman. Nah, sekarang gue akan kasih contoh ke teman-teman pakai resiko trading yang sudah saya buat ini. Kalau teman-teman mau pakai, tinggal download aja di deskripsi YouTube saya. Nah, sekarang gue mau pakai resiko trading yang ini aja. Mulainya dari 240 ya, yang risk trade rupiah besar 2 atau risk trade large dolar 2 ya, 2 ya. Mulai dari 240 teman-teman, ini saya pindahkan dulu. Jadi nanti teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan resiko trading yang sudah saya buat ini. Teman-teman yang baru tahu atau baru nyasar ke channel saya tinggal download aja. Kita mulai untuk trigger awalnya adalah 240. Kalau ini untung, teman-teman bisa di 240 dolar lagi, atau teman-teman maju ke 336. Ini total resikonya adalah sampai dengan 9 level, yaitu kalau saya tadi pakai yang large yang besar ya, yaitu 9.360 atau sekitar ya 10%-an lah ya. Mulai dari 2 nggak nyampe ya. Ya 10% lah ya. 240, kalau ini untung tetap di 240. Tapi kalau rugi maju ke 336 US dollar. Ini ada dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk dolar. Nah, kalau 336 ini untung, teman-teman wajib dikali 2 supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau ternyata di pengkali 2 ini rugi, teman-teman harus maju ke 432. Dan 432 ini untung, teman-teman harus kali 2 lagi supaya bisa merecover yang kerugian sebelumnya. Di saat di pengkali 2 ini profit, teman-teman sudah recovery dan profit pula, teman-teman bisa balik lagi ke trigger awal lagi atau ke level pertama. Begitu seterusnya ya. Jadi total resikonya sudah tahu berapa yang siap lu resikokan. 5% kah? 10% kah? Atau cuma 2% kah? Tinggal lu cari aja di sini karena sudah saya buat beberapa tipenya begitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman siap enggak resikonya. Berapa resiko yang siap teman-teman tanggung ya. Kalau gue cuma siap resiko hanya 1% ya pakai 1%, tinggal dipilih. Teman-teman siap resiko 5% ya berarti 5%, tinggal dipilih. Sudah saya buat tuh bagan-bagannya nih, dari yang modal kecil, terus medium 1, medium 2, medium 3 ya. Nah, di sini saya pakai yang mana tadi, yang 240 ya, berarti ya trading rupiah besar 2 kalau dalam bentuk rupiah ya. Berarti saya pakai dolar ya 240. Saya pindahkan dulu ke layar satunya supaya tidak mengganggu. Jadi nggak lihat-lihat saya ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, mulai dari 240. Ya, 240. Coba kita cek di aset euro USD. Kita lihat ya. Nah, ini seni bos, seni membaca candlestick, seni membaca market ya. Ini pelajarannya lebih dalam lagi bos, lebih dalam lagi. Tapi teman-teman yang baru tahu atau masih pemula, saran gue pakai strategi tank shot tuh di video saya yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, itu lebih simple. Kalau ini lebih dalam lagi ya, mungkin videonya agak panjang nanti, tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini ya. Ini kita buka, ada euro GBP. Kita lihat yang mendukung ya, yang mendukung. Kalau kita lihat di sini ya, ada supportnya, ada ini support, nih support kedua dipantul ya, bukan support kedua. Dipantul. Mohon maaf teman-teman, karena saya juga masih pemula teman-teman ya, masih pemula. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu ya.
ya. Jadi di sini terjadilah support, dia berusaha untuk naik, terpantul lagi di Euro GBP, lalu dia naik dan terpantul lagi, berarti ini adalah support yang cukup kuat karena sudah ada dua pantulan. Ini support, anggaplah ini support pertama, support dia mantul lagi ke support ke sebelumnya, mantul lagi support sebelumnya, ya pokoknya 1 2 3 lah begitu ya. Simple aja gitu teman-teman ya. Berarti ini adalah support yang kuat, teman-teman. Support yang kuat. Nah, seperti saya bilang bahwa market itu kan probabilitas. Lalu market itu adalah kapal tanker dan kita ini kapal getek, ya. Jadi jangan lawanlah kapal tanker, jangan diadu kapal getek dengan kapal tanker. Mati kita, modar kita. Kena ombaknya aja udah tenggelam, bos. Nah, supaya selamat bagaimana? Ikutin kapal tanker kemana larinya. Ke utara kita ikutin, ke selatan kita ikutin. Nah, kalau kita visualisasikan, kita dalami, kita resapi begitu ya, dengan hati dan pikiran. Kalau teman-teman lihat bagaimana, ini naik apa turun? Naik apa turun? Ya cuma 2 kan, kalau nggak naik ya turun. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, kita akan membaca. Ini candle naik nih, 1 2 3 4, ada 4 candle naik, lalu dia terkoreksi ya teman-teman ya. Terkoreksi. Nah, kita lihat apakah buyer masih cukup kuat atau tidak untuk naik lagi ke atas. Kita lihat candle yang lagi berjalan ini. Kita lihat candle yang lagi berjalan ini kemana nih? Sepertinya kalau kita resapi gitu ya, ada 4 candle, lalu dia mulai turun 2 candle, ya kan, 2 candle. Artinya mulai ada penguatan. GBP atau pound sterling mulai menguat terhadap euro. Tapi kita lihat karena memang belum selesai teman-teman ya. Ini sepertinya nanti edukasinya atau tutorialnya panjang nih teman-teman ya. Ya. Nah, kita akan open dulu dah. Kita ikutin dulu kemana larinya ya kan. Karena kita sudah punya resiko trading ya kan. Ini 240 nih, di 240. Kalau saya rugi, saya masuk ke 336. Kita lihat ya, 336. Nah, ini kan ada 2 pelemahan. Ya, artinya secara bayangan kita bahwa pound sterling mulai menguat terhadap euro gitu ya. Tapi kalau ini naik berarti euro masih menguat karena memang trennya lagi naik ya kan, karena di sini ada support kuat. Tapi karena sudah cukup jauh nih. Nah, kalau ini tidak mau turun berarti euro menguat. Kan begitu. Karena ada 4 candle nih yang warna hijau ya, kita lihat ya. Paham ya? Jadi dibayangkan, diresapi ini kemana larinya nih gitu sambil kita menggunakan resiko trading. Ya, 3 2 1 boom, meledak ya kan. Sudah kita oh iya. Jadi dipahami, bos. Dipahami karena market itu probabilitas, bukan sebuah kepastian. Kita pahami, bos. Kita pahami. Oke, sudah ada 3 candle turun dengan berarti kok 3 candle turun, ada kemungkinan nggak dia turun? Mungkin. Oke, saya akan ambil lagi nih. Nah, bila mana nanti ini candle tidak mau turun, berarti kan menguat euronya. Ya, karena di tren sebelumnya dia menguat nih. Ya kan menguat. Tapi ini turun lagi, bos. Turun lagi nih, turun lagi. Artinya pound sterling mulai menguat lagi. Sebelumnya euro yang menguat nih. Tapi kita sudah punya acuan ya bahwa ini adalah batas support kuat dan jaraknya cukup jauh ya. Cukup jauh, cukup jauh. Nanti kalau dia turun sampai bawah ini kita bisa buy. Tapi kalau yang ini kuat ini ternyata tertembus, berarti apa? Berarti sudah tidak menjadi support kuat. Profit lagi tuh sudah 2 nih ya. Sudah 2 nih teman-teman ya. Saya maju terus nih, berarti 672 nih. Saya mau kali 2 nih biar hasilnya maksimal. 672. Ini mulai melemah. Cuman oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Karena sudah ada 4 candle di sini 1 2 3 4 ya, teman-teman ya. 4. Ini 4 candle tanpa ada koreksi, teman-teman. Tanpa ada koreksi candle hijau ya. Artinya euro nih sudah mulai impoten nih ya. Sudah mulai impoten. Pound sterling mulai perkasa, bos, ya. Kita lihat di sini, lihat ada sumbu ya, teman-teman ya, ada sumbu ya. Jadi saya menjelaskannya supaya gampang dimengerti, teman-teman ya, gampang dimengerti. Sudah 2,
Lihat ada sumbu, ada artinya ada tekanan euro ya untuk naik ke atas. Kita lihat. Mulai ada tekanan dan di sini juga ada sumbu, di sini juga ada sumbu. Artinya ada tekanan di sini, ada tekanan di sini. Euro mulai menekan ke atas. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Sumbu itu kan sumbu yang dari bawah ke atas ditarik ya. Tekanan artinya euro mulai menekan gitu ya. Ditekan lagi di sini, ditekan lagi di sini, ditekan lagi di sini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Memang di sini juga ada tekanan. Pound sterling 1, 2, 3. Di sini nggak ada sumbu. Euronya mulai menguat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Di sini nggak ada sumbu ya. Nggak ada sumbu tekanan pound sterling nih. Yang mulai ditekan lagi. Kita lihat kuat-kuatan mana nih. Kuat-kuatan mana nih. Kuat-kuatan mana. Kita pahami lagi coy. Kita pahami lagi. Oke, bisa nggak dia nembus di sini? Ya. Nah, mulai ada tekanan, kita ambil dulu nih ke atas. Karena sudah ada candle konfirmasi yang berwarna hijau. Tapi, apakah ini pasti naik? Tidak, kan saya sudah bilang bahwa market itu probabilitas. Ya, ini open saya yang ketiga. Karena ada candle konfirmasi, mulai menekan. Si euro ini menekan lagi ke atas untuk naikin ke atas terhadap pound sterling. Ya. Kita lihat ya teman-teman. Nah kalau di sini saya gagal, berarti saya masuk ke 432 nih teman-teman. 432, 432. Ini kan saya maju terus nih. 240, 336 ke 672 saya kali 2. Kalau ini gagal ke 432. Kita lihat ya. Tinggal 15 detik lagi. Oke. Tipis sekali balik modal bosku, dasar celeng. Tapi masih bersyukur, tidak rungkat bosku ya. Berarti saya masih di 672, balik modal coy. Ya lihat. Nah, ini udah sisa-sisa nih. Ya, pound sterling masih candle merah kan ditekan nih sama pound sterling ke bawah. Kita lihat dulu, tunggu konfirmasinya. Bener enggak? Ya, ini penentuannya nih. Penentuannya ini kita lihat candle. Kalau ini candle hijau saya ambil ke atas, tapi kalau ini candle merah menembus bawah ini saya ambil bawah. Kita lihat ya. Lihat euro sudah mulai perkasa, tadinya impoten sekarang mulai perkasa bosku. Saya akan ambil ke atas. Saya tunggu deh, saya mencari agak turun dulu sedikit ya, pasti harus ada tekanan dong. Tapi kalau langsung naik bablas ke atas ya wassalam, kita cari momen lagi ya. Langsung naik ke atas bos. Tadinya saya menunggu dia ada tekanan dulu ya, karena di sini candlenya candle botak teman-teman ya, nggak ada semua. Saya harapnya tadi pound sterling menekan dulu ke bawah, mau saya ambil ke atas. Ini ternyata tidak ada turunan ke bawah ya teman-teman, langsung ke atas ya. Karena ini compounding saya nih bos. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita cari momen lagi ya. Ya sudah ya. Kita cari momen lagi teman-teman. Bolehlah kita ambil ya. Masa sih nggak mau turun, nggak mau naik ya. Mudah-mudahan naik nih bos. Kalau turun sebut apa? Celeng bos. Kalau ini rugi saya ke berapa? Ke 432 ya di sini ya. Berarti di level 3 432. Wah, turun dia. Kuat sekali tekanannya ini. Nah, tapi nggak tahu, masih ada 25 detik. Siapa tahu langsung melejit ke atas, euronya perkasa ya. Pound sterlingnya impoten. Kita lihat.
ada 2 candle di sini. Saya akan gagal, Bos. Saya ambil lagi ke atas, teman-teman. Saya ambil ke atas, dasarnya apa? Karena di sini ada 2 tekanan cukup kuat ya. Ada meskipun memang ada shadow atas ya, pound sterling menekan ya. Tapi menurut saya kalau lihat dari kasusnya sebelumnya, teman-teman, lihat di sini candle merah, di sini candle merah, dan lihat candle sebelumnya karena ini market probabilitas, ini harusnya candle hijau, teman-teman, bukan candle merah. Tapi kalau ini sampai candle merah, maka saya akan balik arah, teman-teman, begitu. Berapa itu jadinya kalau saya rungkat ke 576. Mudah-mudahan sih hijau ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Ya, sama ya polanya 5 3 2 1, harusnya masih bisa nih. Masih bisa, berarti saya mau kali 2, 864 ya. 864. Nah, kalau dia sama seperti ini saya cari sumbu aja. Oke, saya ambil lagi ke atas mengikuti pola yang ini. Nah, ini candle hijau. Di sini juga hijau, dikoreksi merah, hijau. Nah, di sini harusnya kan hijau. Nah, tadi saya ambil pas di bawah ini. Ya, saya mencari sumbu. Kenapa ini kok jadi tekanan ke bawah? Karena di sini ada candle botak tanpa sumbu atas ya. Nah, harusnya sih ada penekanan ke atas, teman-teman ya. Kalau ini profit, berarti saya profit, teman-teman. Oke. Tinggal 5 4 3 2 1. Celeng, Bos. Celeng. Gendeng ya. Aduh. Detik terakhir dapat leadingan kampret. Aduh. Waduh, nggak jadi 864, berarti ke 576. Ya, kita pahami lagi. Oke, kalau di sini kan harus sama nih, seperti ini ya, naik, tapi kenapa dia turun? Dan posisinya ini merah, hijau, merah, hijau. Kita tunggu ya. Lihat di sini shadownya. Shadownya di sini merah. Kalau ini nanti merah, maka selanjutnya hijau. Kalau ini hijau, kalau ngikutin pola ini adalah pola lampu hijau dan merah ya. Saya kan ambil turun. Mengikuti dulu, teman-teman. Mengikuti pola ini nih. Habis hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Tapi kalau ini nanti hijau, maka berikutnya kemana? Hijau, Bos. Ya. Hijau gitu. Ikutin dulu seperti saya bilang bahwa market tuh kapal tanker, kita ini kapal GT. Kalau lagi polanya hijau merah, ikutin aja dulu gitu ya. Berarti kalau sudah hijau-hijau berarti dia mulai ngegas istilahnya. Berarti siap-siapin dulu nih 576 ke 768 kalau rugi. Wah, tradingnya jadi panjang nih, Bos. Kita lihat ya. Siap, wah dia mulai ngegas nih euro nih. Kalau sampai hijau ini ngegas dia. Nggak mau merah, mulai ngegas. Waduh, kenanya doji coy. Itu pun rugi, nggak apa-apa. Ini harusnya jangan open nih kalau gini nih. Ini masih bimbang. Cuma saya pikir tadi naik apa turun, saya ambil atas aja deh. Ya, benar sih polanya kalau lihat ya hijau merah. Ini dojinya doji merah. Habis merah hijau ya, kita ikutin. Waduh. 768 kalau loss 1056. Tenang aja, kita udah siapin rugi. Nah, kalau ini si merah kita ambil ke bawah. Kalau ini hijau 768, mudah-mudahan ini meledak ya. 768 berarti 1536. 10 detik, hati-hati nanti dapat slidingan kampret kayak tadi. 1536.
Masuklah. Masuk, bos. Berarti saya kali 2, 1536. 1536. Tadi rugi ya. Minus saya 1214 nih. 2 kali rugi nih berarti sudah mengurangi 531 minus saya nih teman-teman ya. Berarti saya masuk ke pengkali 2 nih, ya kan? Di 1768 profit saya kali 2 menjadi 1536. Tunggu dulu. Hijau merah dia masih mengikuti ya. Ya. Ini kan hijau merah, hijau merah, hijau, ini doji merah lalu hijau. Kita lihat nih. Kalau ini nanti hijau, kita gaskan. Tapi kalau masih merah, kita ambil hijau. Nah, mulai nih. Mulai punya gigi nih. Euro nih. Ya, sudah mulai perkasa lagi. Saya akan ambil ke atas nih. Ya, siap-siap. Siap-siap. 3, 2, 1. Jebret lah. Oke, saya langsung ambil ke atas. Waduh. Apakah dia langsung turun? Ataukah dia langsung terbang ke surga, bos? Oke. 1536. Oke, kalau ini profit otomatis yang tadi saya rugi 531 sudah tercover, teman-teman. Sudah tercover dan merecovery dan akhirnya untung. Nah, teman-teman bisa balik lagi ke awal ke 240 atau mau maju mendingan balik lagi ke awal gitu, teman-teman ya. Oke. Tapi kalau ini ternyata saya rugi 1536 maju ke 1056. Itu ya. Nah, kita lihat. 3, 2, 1, boom, meledak, bosku. Nah, seperti itu resiko trading, lebih nyaman, lebih tenang, dan kita sudah tahu berapa resiko yang kita siap tanggung. Tinggal diatur aja berapa resiko yang teman-teman siap rugi, begitu teman-teman. Di sini yang modal kecil itu resikonya 560.000 sampai dengan level 9. Teman-teman tuh paling kecil ya saya buatnya. Lalu yang level 2 atau di moderat itu 1.950 atau $195. Dan medium 1 5.850 atau 585 ya, disesuaikan dengan modal teman-teman dan teman-teman siap ruginya berapa gitu, entah 5% atau 2%, 3% ya, disesuaikan dengan modalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk safety-nya balik lagi teman-teman ke trigger awal 240 lagi supaya pelurunya banyak lagi. Gitu kan. Karena kita maju ke medan perang ya. Kalau pelurunya tipis-tipis, mampuslah kita. Motorlah kita lawan musuh kita yang pelurunya segaban-gaban ya. Kalau kita peluru segini aja sebetulnya masih mepet-mepet, bos. Ya, masih mepet-mepet kita nih. Ke 240 lagi. Wow, 240 lagi dah. Sekali lagi, bosku ya. Kita amati lagi. Ya, di sini mulai naik. Lalu di sini dorong lagi, mulai pound sterling punya perkasa lagi, didorong lagi ya. Tapi ini ada sumbu bawah, artinya ada tekanan dari euro. Nah, ini ada sumbu lagi, tekanan lagi. Kita lihat. Sumbunya oke. Ada sumbu nih pendek, lihat bodinya nih lebih panjang ini. Secara probability sumbunya ini, kalau teman-teman lihat ini pendek, ini lebih panjang ya. Nah, saya mau ngebuy dia tunggu dulu ke bawah. Di sini saya akan coba ngebuy. Nah, pas di situ. Dasarnya kenapa? Kenapa nggak sell malah ngebuy gitu ya? Karena ada sumbu di sini teman-teman nih, sumbu tekanan dari euro push ke atas, ada tekanan lagi dari euro push ke atas dengan harapan di sini ada tekanan lagi. Udah saya cari tekanan aja ke atas, tidak nyari candlenya hijau. Tapi kalau sampai terjun bebas melebihi lagi, berarti memang euronya lagi impoten, bos. Ya melemah gitu istilahnya. Ya mulai ditekan ya. Nah, kalau ini ternyata saya rungkat dia terjun, bro, tidak mau saya harus ambil open turun jadi 336. Ya, kita lihat.
3, 2, 1, meledak. Nah, seperti itu, Bos. Seperti itu ya. Jadi teman-teman pahami. Mudah-mudahan tutorialnya bisa teman-teman pahami. Lihat sumbunya di sini. Lihat dari sumbunya sini ada 2 sumbu yang cukup panjang. Kita lihat pakai mata gitu. Oh, berarti kita cari sumbunya gitu. Kita hanya cari sumbu gitu ya. Dengan durasi waktu 1 menit gitu. Simpel kan? Sebetulnya simpel trading itu. Ya nggak simpel tuh apa? Terlalu pusing, terlalu pengennya targetnya tinggi-tinggi. Udah nikmatin aja, nanti ujung-ujung jadi banyak deh. Jadi banyak, percaya sama gue. Kalau lu terlalu memporsir target, yang ada malah ya terbebani kita jadinya gitu ya. Saya sudah untung 1049. 1049 di sini. Tulis. Berarti sama dengan 1049 dikali 15.000. Ini tadi saya tarik 20.000. Berarti sama dengan 20.000 dikali 15.000. Ya, segitu. Segitu kita lihat ye. Apakah penarikan saya udah masuk? Udah masuk, Bos. Coba kita cek ya. Udah masuk, Bos. Cepet nih. Kebetulan kayaknya si adminnya lagi senang dia kayaknya, lagi profit nih adminnya. Iya, udah masuk. Udah masuk, Bos. 407196489111. Udah masuk. Tuh, udah dapat konfirmasi dari kode. Teman-teman lihat ya. 407196489111. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Durasinya panjang, ini sudah 30 menit ya. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruk jangan diambil. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye-bye. 1049 kuy. Alhamdulillah. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.